Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 816-820. Orang-orang dari 7 keluarga sangat bahagia, dan banyak orang menangis kegirangan. Dou Shuai, Chang Sanshi, dan Yu Jie sangat bersemangat hingga mereka mengira mereka memenangkan lotre. Keluarga Gai semuanya meninggal. Setelah pukulan keras, mereka menjadi pucat satu persatu, bahkan ada yang menangis. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa mati? Chang Huayun dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, merasakan kebencian sekaligus ketidakberdayaan. Bahkan Gai Zhouyu bukanlah lawannya. Siapa yang bisa membunuhnya di dunia ini? Feng Linger tertawa sedih. Pada saat Gai Suetian terbunuh, dia merasa langit akan runtuh. Aku khawatir tidak mungkin membalas dendam padanya seumur hidupku. Di bawah pukulan besar, mereka akhirnya menyadari kenyataan bahwa mereka tidak dapat membalas dendam. Lebih buruk bagi mereka untuk menyadari kenyataan daripada membunuh mereka. Tidak ada pilihan. Ayo pergi, semuanya kembali dan beritahu bangsanya sendiri, dan jangan membicarakan balas dendam di masa depan. Feng Linger menutup matanya dengan kesakitan. Chang Huayun mengepalkan tinjunya, dan hatinya tidak mau, tapi tidak peduli seberapa besar dia tidak mau, dia hanya bisa berubah menjadi kesedihan. Itu satu-satunya pilihan mereka untuk menerima nasib mereka. Mereka datang dan pergi dengan tenang. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Faktanya, tidak ada yang akan memperhatikannya. Saat ini, masyarakat sudah lama sangat terkejut. Mereka semua menyesali kekuatan luar biasa Jericho Lee. Mokai menghela nafas dan bergumam, aku telah menegaskan bahwa dia tidak akan bertahan 3 menit di bawah serangan 9 pedang Gai Zhouyu. Akibatnya aduh. Orang ini sungguh luar biasa. Setelah hari ini, nama Tuan Li akan bergema di seluruh dunia. Negara dan menjadi legenda generasi baru 20 tahun yang lalu, Gai Zhouyu lahir di langit. Begitu dia muncul, dia mengalahkan beberapa orang berbakat yang sangat terkenal pada saat itu. Kemudian dia membunuh beberapa guru surgawi dan menjadi terkenal. Setelah itu, ia bertarung melawan 7 penguasa surgawi dan menara langit dan bumi. Pada akhirnya, ia pun menang, dan memantapkan posisinya sebagai orang pertama di dunia seni bela diri Tiongkok. Hari ini, ia dan Li Ye, yang lain pemula di Tiongkok, bertarung melawan menara langit dan bumi, namun hasilnya tidak sebaik di tahun-tahun itu. Sebaliknya, dia dibunuh oleh lawannya. Pertarungan antara 2 penguasa surgawi yang agung itu penuh liku-liku, disertai secara aneh satu demi satu, dan diakhiri dengan akhir yang membuat semua orang merasa luar biasa. Pada awalnya, tidak ada yang optimis dengan Li Ye yang mengalahkan Gai Zhouyu yang dikejutkan oleh suara di seluruh dunia. Gai Zhouyu tidak hanya dikalahkan, tetapi juga dipotong setengahnya oleh Guru Li dengan caranya yang paling arogan. Itu adalah akhir yang menyedihkan. Tuan Li, seberapa kuatnya? Orang tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa ini jauh lebih jenius daripada Gai Zhouyu 20 tahun lalu. Dia baru berusia awal 20-an, dan dia sudah menjadi penguasa surga. Bahkan keberadaan Gai Zhouyu telah dibunuh olehnya. Tiongkok akan berubah. Gai Zhouyu, pola kekuatan Tiongkok akan berubah. Pertama-tama, tanpa Gai Zhouyu, keluarga Gai harus turun dari posisi keluarga pertama Tian Zihao. Sekalipun keluarga Gai memiliki guru surgawi lain, itu tidak bisa dibandingkan dengan Situ Manlong, guru kedua dari keluarga Situ. Tanpa Gai Zhouyu, kekuatan keluarga Gai akan melemah lebih dari setengahnya, dan sangat mustahil untuk mempertahankan posisinya saat ini. Meskipun keluarga Gai masih memiliki Tianxi, ia tidak akan keluar dari keluarga Tian Zihao, tetapi peringkatnya pasti akan anjlok. Pengunduran diri keluarga Gai sama dengan memberikan kesempatan bagus kepada keluarga Tian Zihao lainnya. Selama ini, selain keluarga Gai karena Gai Zhouyu, dia selalu menyendiri. Kekuatan anggota teratas keluarga Tian Zihao hampir sama. Oleh karena itu, pertumpahan darah pasti akan terjadi. Selain itu, dengan kuatnya kebangkitan Tuan Li menggantikan posisi Tuan Gai Zhouyu, perusahaan Rende akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh di Tiongkok. Orang-orang tidak tahu apakah Tuan Li punya keluarga atau tidak, dan apakah ada keluarga di belakangnya. Jika ada, keluarga tersebut pasti akan menjadi keluarga Tian Zihao baru di Tiongkok, bahkan mungkin langsung lebih unggul dari keluarga Situ dan menduduki posisi pertama keluarga Tian Zihao. Tentu saja, jika Tuan Li tidak memiliki keluarga, dia hanya seorang penyendiri, atau dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan keluarga tersebut, mungkin keluarga lain tidak akan harus bersaing dengan keberadaan buruk Tuan Li. Lagi. Namun, beberapa orang berpikir bahwa karena Li adalah pendukung perusahaan, dia tidak akan bersaing dengan dunia. Dia pasti akan bersaing demi ketenaran dan keuntungan, bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk perusahaan. Kemudian, akan terjadi perselisihan dengan keluarga Tian Zihao.
Mereka memikirkan apakah mereka bisa berteman dengan Tuan Li sekarang atau dengan perusahaan Rende, sehingga ketika Tuan Li membangun keluarga yang kuat, mereka dapat berpegang teguh. Anda tahu kekuatan Li Ye lebih kuat daripada Gai Jiuyu. Pahanya super tebal. Di sebelah pohon besar ini, Anda bisa berjalan melintasi ibu kota di masa depan. Kebangkitan Tuan Li tidak bisa lagi dihentikan. Tidak, dia telah bangkit. Su Ziqiang mulai menyesal. Dia tahu bahwa orang ini adalah Tuan Li. Dia tidak akan menyinggung Jericho Li di klub bintang. Dia melewatkan kesempatan bagus untuk berteman. Ya Tuhan, betapa bodohnya dia melakukannya. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Ruan Qingqing melihat sosok Jericho Li, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kecemerlangan yang kompleks. Sebagai seorang wanita muda dari keluarga Ruan, yang paling sering dia dengar sejak kecil adalah nama Gai Suetian. Gai Suetian, jenius paling menonjol dari generasi muda keluarga Gai, juga merupakan putra surga paling menonjol di Beijing. Dia pernah melihat Gai Suetian, dan juga terkesan dengan temperamen dan kekuatannya. Dia jatuh cinta padanya dan meremehkan pria lain. Bakat kultivasi Gai Suetian sebenarnya sangat bagus di Tiongkok. Di usianya yang ke-25, ia sudah berada di tahap akhir bigu. Dia hanya selangkah lagi dari alam guru surgawi. Dia benar-benar seorang jenius kelas 1. Tapi Jericho Li lebih kuat dari dia. Pada usia 22 tahun, dia sudah menjadi penguasa surga, dan dia juga memiliki kekuatan mengerikan yang jauh melebihi penguasa surga biasa. Dia bahkan membunuh dewa perang yang tak terkalahkan, Dewa Pedang Tianyu Gai Jiuyu, yang dikenal sebagai orang pertama di dunia seni bela diri Tiongkok. Generasi muda, Jericho Li adalah orang pertama yang sebenarnya. Ling Yan, aku sangat iri padamu. Awalnya, dia meremehkan Jericho Li. Dia mengira Jericho Li adalah anak laki-laki biasa yang telah menyihir Mo Ling Yan. Sekarang, penglihatan Mo Ling Yan jauh lebih baik daripada yang dia tidak tahu. Pria Mo Ling Yan adalah jenius pertama di masa lalu. Untuk sesaat, kecemburuan Ruan Qingqing terhadap Mo Ling Yan seperti gelombang yang terus-menerus. Bab 817. Di rooftop, keluarga Gai masih tertekan dan belum pulih dari pukulan tersebut. Orang tua dari keluarga Gai membangun Tian Cheng dengan air mata berlinang, anakku. Awalnya, dia percaya bahwa putranya akan menang, jadi dia datang untuk melihat pertempuran tanpa ketegangan. Tanpa diduga, ia melihat sebuah tragedi yang tidak pernah ia impikan. Gai Suetian memandangi mayat Gai Jiuyu, matanya menunjukkan sinar kebencian yang kuat. Sial, kamu membunuh ayahku. Jericho Li menyeka pedangnya hingga bersih, mengambil kembali sarungnya, mendengar omannya, dan perlahan berbalik untuk melihatnya. Mengapa kamu ingin membalas dendam padaku? Ekspresinya seperti senyuman tapi bukan senyuman, dan kata-katanya ironis. Bukan karena dia meremehkan Gai Suetian. Dengan kekuatan Gai Suetian, dia tidak bisa menjadi lawannya. Dia bisa mengirim Gai Suetian kembali ke barat dengan satu pedang. Di mata dinginnya, langit yang tertutup salju membuat Ling Ling menggigil. Dia merasa seluruh tubuhnya diselimuti gua es, hampir tercekik. Kamu, Jericho Li berkata, apakah kamu lupa aturan langit dan menara bumi? Jika kamu memilih lokasi pertempuran yang menentukan di sini, itu berarti bahwa kamu menginginkan hidupku dari awal. Oh, jika aku tidak cukup kuat, akulah yang mati sekarang. Sebenarnya, dari awal, dia hanya ingin menantang Gai Jiuyu, tapi dia tidak berencana membunuh Gai Jiuyu. Yang dia inginkan adalah mengalahkan Gai Jiuyu, lalu membangun kekuatan untuk membangun momentum bagi perusahaan dan menghilangkan hambatan dalam perkembangannya. Alhasil, Gai Jiuyu mengatur tempat duel di menara langit dan bumi. Hanya ada dua jenis hasil. Pertama, jika kedua belah pihak bermain imbang, tidak ada yang bisa menang, maka keduanya bisa dibiarkan hidup. Alasan lainnya adalah yang kalah akan mati. Tidak peduli dia dibunuh oleh pemenang atau dibunuh oleh hukuman surga, yang kalah tidak akan lolos dari kematian. Jelas sekali, dia tidak ingin membunuh Gai Jiuyu, tapi Gai Jiuyu ingin membunuhnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu berbelas kasihan. Kebajikan wanita tidak pernah menjadi gaya Tuan Li. Ketika Gai Jiuxiao melihat situasinya tidak tepat, dia bergegas menuju Gai Suetian dan memerintahkan beberapa anggota keluarga Gai, ayo, segera bawa Tuan Muda kembali. Dia khawatir Gai Suetian tidak bisa mengendalikan suasana hatinya dan menyerang Jericho Li. Jika dia membuat marah Jericho Li akan menjadi pembunuh. Gai Jiuyu semuanya mati di tangan Jericho Li. Dengan semuanya, tidak ada yang akan menjadi lawan Jericho Li. Gai Jiuyu sudah mati. Mereka tidak bisa membiarkan Gai Suetian mengalami kecelakaan lagi. Bagaimanapun, Gai Suetian memiliki bakat dalam seni bela diri. Jika Anda berlatih keras, Anda mungkin tidak dapat tumbuh menjadi penguasa surga pada waktunya. Sekarang keluarga Gai tidak bisa menanggung kerugian yang lebih besar. Ya, beberapa anggota klan datang dan membawa Gai Suetian pergi.
Untuk menghindari masalah tambahan, Gai Jiuxiao segera meminta orang-orang untuk mengusir lelaki tua itu, sehingga lelaki tua itu tidak akan mampu menahan pukulan itu dan melakukan hal-hal bodoh. Setelah menyelesaikan semuanya, Gai Jiuxiao menatap Jericho Lee dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Melihat langkah Gai Jiuxiao untuk pergi, Jericho Lee harus mengatakan bahwa ada orang pintar di keluarga Gai. Setidaknya mereka tahu bagaimana menilai situasi dan yang tidak bisa terpancing. Dia berbalik dan berjalan ke atap. Semua orang memandangnya dengan hormat dan kagum. Mokai menatapnya erat dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa pertempuran yang menentukan hari ini akan berakhir seperti ini. Siapa lagi yang akan menjadi lawannya di Tiongkok besar? Mereka diam. Gai Zhouyu sudah menjadi orang pertama di dunia seni bela diri. Jericho Lee mengalahkannya dan otomatis menggantikannya sebagai orang pertama. Artinya dia sudah menjadi ahli terkuat di Tiongkok, tidak ada orang yang lebih kuat darinya. Jericho Lee. Selamat, kamu menang. Ketika Jericho Lee kembali ke lantai 10, semua orang secara otomatis menyerah, tetapi Luo Qingqing dipanggil dan berlari ke depan sambil tersenyum. Jericho Lee mengangguk, tidak membuatmu takut. Sedikit-sedikit. Di tengah-tengah, ketika Jericho Lee terjerumus ke dalam krisis, Luo Qingqing masih panik. Untungnya, pada akhirnya, Jericho Lee melewati krisis dengan penuh keberanian. Saya tidak menyangka pacar Ling Yan menjadi seorang ahli sihir. Sungguh menakjubkan. Luo Qingqing terlihat iri. Dia iri pada Mo Lingyan. Dia juga ingin menemukan pria yang begitu kuat. Jericho Lee tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang serius. Sudah terlambat untuk berangkat. Tuan Muda Lee. Pada saat ini, Dou Shuai dan yang lainnya bergegas mendekat. Jericho Lee sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat sekelompok besar dari mereka. Dia terkejut, kapan kamu datang? Dou Shuai berkata dengan malu-malu, itu sudah tiba sebelum pertempuran yang menentukan. Kami telah melihat keseluruhan pertarungannya. Yu Jie memamerkan giginya. Bukannya aku mengkhawatirkan Li Shao, jadi aku menunda semua yang kulakukan dan aku ke sini terburu-buru. Chang Sanshi menggaruk bagian belakang kepalanya. Yan Sue berkata sambil tersenyum manis, semua orang mengkhawatirkan Li Shao dan datang ke sini secara spontan. Lagi pula, kita tidak boleh melewatkan pertempuran penting seperti itu. Jika kita melewatkannya, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Sayang sekali melewatkan pertarungan yang begitu indah yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggema. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya. Saya pikir Anda khawatir saya akan kalah, bukan? Pikiran diruntuhkan, ekspresi publik merasa malu segera, ngobrol sambil tersenyum. Jericho Lee menghela nafas tak berdaya, baiklah, duel sudah selesai, dan aku sudah menang. Ayo pergi, bagus. Mereka segera mengikutinya dengan penuh semangat. Masing-masing dari mereka memiliki status yang luar biasa, namun mereka bersedia mengikuti Jericho Lee sebagai pengikut kecil. Para penonton tidak meremehkan sama sekali, tapi penuh rasa iri. Jika bisa, mereka juga ingin menjadi pengikut Jericho Lee. Lagi pula, seorang master yang bisa mengalahkan Gai Zhouyu, para pengikutnya juga bisa mengikuti kejayaan dan kekayaan. Ruan Qingqing menatap punggung Jericho Lee dengan wajah kesepian, sedih. Dia berpikir bahwa dia telah menyinggung Jericho Lee berulang kali sebelumnya, dan dia hanya memiliki penyesalan yang tak terhingga di dalam hatinya. Itu hal terbodoh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Memanfaatkan malam itu, rombongan kembali ke perusahaan. Karena sudah terlambat, Luo Qingqing tidak kembali dan menginap di hotel yang diatur oleh Jericho Lee. Kami mengadakan pesta makan malam dan minum dengan gembira, bersorak atas kemenangan Jericho Lee. Tentu saja kemenangan Jericho Lee tidak sesederhana kemenangan Gai Zhouyu. Bagi perusahaan Rende, ini setara dengan memiliki dukungan yang kuat dan mengatasi banyak rintangan. Di masa depan, perkembangan perusahaan Rende di Beijing tidak akan dihalangi oleh keluarga manapun. Selama perusahaan memenangkan pasar modal, itu adalah langkah awal nasionalisasi perusahaan. Perkembangan lanjutan akan terjadi secara alami. Dengan berakhirnya pertarungan malam ini, penonton pergi satu persatu, dan hasil pertarungan yang menentukan pun tersebar. Badai dahsyat segera terjadi. Untuk sesaat, seluruh ibu kota menjadi gempar, dan semua keluarga tercengang dengan hasil pertempuran yang menentukan. Dunia seni bela diri langsung mendidih. Bab 818. Berita besar. Laporkan ke master secepatnya dan katakan bahwa Gai Zhouyu sudah mati. Apakah Gai Zhouyu kalah? Tuan, beritanya benar. Sekarang berita bahwa Gai Zhouyu terbunuh menyebar dengan liar kemana-mana. Tiongkok akan berubah. Di ibu kota, berita menyebar dengan cepat di kompleks Senmen, dan semua orang di keluarga besar tercengang. Mereka tidak percaya kencan Gai Zhouyu gagal. Gai Zhouyu, pedang Dewa Tianyu, terkenal di Tiongkok. Bahkan setelah 20 tahun, reputasi Gai Zhouyu masih cukup buruk. Ketika banyak orang menyebut Gai Zhouyu, mereka takut dari lubuk hati yang paling dalam.
Namun, master seni bela diri yang begitu kuat sebenarnya mati di tangan seorang pemula jenius, Master Li. Rasanya tidak bisa diterima, dan sangat disayangkan. Ibu kota, halaman Rong. Apakah itu benar? Mata Rong Tianlin tertuju pada bawahannya di depannya, dan wajahnya penuh keraguan. Bawahannya menjawab dengan hormat, Tuan Muda Ketiga, beritanya benar. Berita itu menyebar kemana-mana sekarang. Baru saja di dini hari tadi, Gai Zhouyu dan Tuan Li sedang bertempur dalam pertempuran yang menentukan di menara langit dan bumi, dan mereka terbunuh oleh Guru Li dengan ilmu pedang yang luar biasa. Apa? Rong Tianlin sangat terkejut hingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemudian dia tidak bisa duduk diam lagi dan bergegas ke suatu kompleks. Kakek. Di halaman, Rong Changsheng, yang sedang menikmati teh di paviliun, mendengar suara bingung cucunya. Dia tercengang. Ada apa? Tianlin, kenapa kamu begitu kesal akhir-akhir ini? Ini bukan fenomena yang bagus. Kakek, sesuatu yang besar telah terjadi. Rong Tianlin bergegas mendekat dengan cemas. Mendengar ini, Rong Changsheng tersenyum dengan ekspresi datar, duduk dulu dan bicara dengan kakekmu. Kakek. Rong Tianlin meninggikan suaranya, dan nadanya tidak senang. Dengan baik. Rong Changsheng mengerutkan kening, ada apa? Ada apa sampai kamu menolak berbicara dengan kakekmu? Dia mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya, tampak santai. Rong Tianlin menggigit giginya. Kakek, Gai Zhouyu sudah mati. Muncul. Cangkir teh Rong Changsheng tergelincir dan jatuh di atas meja batu. Ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Gai Zhouyu sudah mati. Dia kehilangan. Rong Tianlin mengertakkan gigi, dan nadanya penuh kebingungan dan keraguan. Wajah Rong Changsheng berubah drastis, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa kalah? Bahkan jika kamu kalah, bagaimana kamu bisa mati? Pertempuran menentukan mereka ada di menara langit dan bumi. Yang kalah pasti akan mati. Menara langit dan bumi. Mereka sebenarnya mengatur lokasi pertempuran yang menentukan di menara langit dan bumi. Mereka bertekad untuk bertarung sampai mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana Gai Zhouyu bisa kalah? Adakah yang bisa membunuhnya di dunia ini? Adalah orang pertama di dunia seni bela diri Tiongkok. Dia menjadi terkenal 20 tahun yang lalu. Keberadaan seperti ini tidak boleh dikalahkan. Saya tidak mengerti, tapi itu benar. Gai Zhouyu memang sudah mati. Rong Tianlin mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan menyaksikan pertempuran yang menentukan jika saya tahu. Awalnya, mereka mengira Tuan Li akan kalah. Itu adalah duel tanpa ketegangan, jadi mereka tidak ingin melihatnya. Namun, dia menamparkan mereka. Gai Zhouyu tidak hanya kalah, tapi juga kalah telak. Dia kalah dari lawannya dalam kendo kebanggaannya. Sayang sekali. Rong Changsheng alisnya terkunci, dan warna kejam muncul di wajah lamanya, sepertinya ibu kota akan berubah. Tuan Li, apa yang sakral pada awalnya, dia tidak menganggap serius Tuan Li. Dia mengira bahwa dia hanyalah seorang master biasa dari sebuah tempat kecil. Dia tersanjung oleh orang lain. Hasilnya, dia mengalahkan Gai Zhouyu, yang menurutnya mustahil untuk dikalahkan. Ini sangat dramatis. Saya tidak tahu, Rong Tianlin menggelengkan kepalanya. Rong Changsheng tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan bergumam, bajingan kecil bermarga Li juga bermarga Li, dan Tuan Li ini juga bermarga Li. Apakah dia orang yang sama? Begitu kata-kata ini keluar, Rong Tianlin langsung bertanya, kakek, itu tidak mungkin. Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Seberapa kuat Tuan Li? Anak laki-laki itu hanyalah seorang dokter kecil pengobatan tradisional Tiongkok. Jika dia memiliki sedikit kekuatan paling banyak, dia bisa mengalahkan Suimu. Dia jauh lebih rendah dari Tuan Li. Meskipun keduanya memiliki nama keluarga yang sama, Rong Tianlin jelas tidak menganggap mereka adalah orang yang sama. Kemungkinannya lebih kecil dibandingkan membeli tiket lotre. Itu benar, Rong Changsheng mengangguk. Dia tidak bisa menerima bahwa kecil itu adalah Li Ye. Tarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang Gai Zhouyu sudah mati, ini adalah kesempatan bagi kita. Kakek. Mata Rong Changsheng berbinar, dan dia memikirkan satu demi satu ide. Ketika dia menelepon orang kepercayaannya, dia memerintahkan, bersiaplah, saya harus pergi ke hutan bambu ungu untuk melihatnya. Rong Tianlin terkejut, kakek, apakah kamu ingin menemukan ayahmu? Yah, meskipun kali ini terjadi tiba-tiba, jika keluarga Rong ingin melangkah lebih jauh, keberhasilan atau kegagalan bergantung padanya. Ini adalah kesempatan langka. Meskipun Rong Changsheng sudah tua, dia tidak terlalu banyak mengatur urusan keluarga. Dia memberikannya kepada beberapa putra. Namun kali ini, tentang masa depan keluarga. Tentu saja, dia harus campur tangan dalam manajemen. Apakah Gai Zhouyu kalah? Di halaman situ, Si Tumanlong,
yang mengenakan jubah longgar untuk berlatih seni bela diri, baru saja bangun dan menerima kabar yang tidak dapat ia percayai. Ada rasa kaget yang kuat di wajahnya yang cerdas dan cakap. Bagaimana Gai Zhouyu bisa kalah? Sulit baginya untuk menerimanya untuk beberapa saat, lalu dia menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri. 20 tahun yang lalu, saya bertengkar dengan Gai Zhouyu. Kekuatannya adalah yang terkuat di antara orang-orang yang pernah saya lihat. Yang terbaik untuk menyakitinya. Awalnya, saya pikir tidak ada keraguan bahwa dia akan memenangkan duel ini dengan Tuan Li, jadi saya tidak pergi menonton duel tersebut, tetapi dia benar-benar kalah. Tertegun, dia merasa seolah-olah dia telah melewatkan pertempuran yang indah dan menyesal karena dia terlalu terburu-buru. Jika bisa mengalahkan orang kuat seperti Gai Zhouyu, kekuatan Li Ye pasti di luar imajinasi. Pertarungan antara keduanya sungguh luar biasa. Sayang sekali jika kita melewatkan pertarungan seperti ini. Ayah, ada apa? Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an, yang mirip dengan Si Manlong, masuk ke kamar. Ketika dia melihat wajah kusut Situ Manlong, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Situ Manlong menatapnya dan menyerahkan surat rahasia itu kepada pemuda itu. Xiao Jie, lihat sendiri. Kaum muda adalah talenta paling menonjol dari generasi muda keluarga Situ. Situ Jie, salah satu dari 4 anak muda di Beijing. Dia mengambil surat rahasia itu dengan ragu, membukanya dan melihatnya sekilas sesuka hati. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berseru tak terkendali, apa? Gai Zhouyu sudah mati. Bagaimana mungkin? Dia menatap Situ Manlong dan berkata, ayah, apakah kamu palsu? Bagaimana Gai Zhouyu bisa kalah? Don, pernahkah kamu mengatakan bahwa dia tak terkalahkan 20 tahun yang lalu? Ada spekulasi bahwa dia sudah menjadi kekuatan guru surgawi Gaojing. Bab 819. Di luar jangkauan pemahaman Situ Jie, kekuatan mengerikan seperti itu akan hilang. Situ Manlong mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti ini, tetapi berita itu telah dikirim oleh pamanmu sebelumnya. Telah dipastikan bahwa itu benar berkali-kali, dan itu tidak mungkin salah. Jadi, apakah Gai Zhouyu benar-benar mati? Mata Situ Jie membelalak dan dia menelan ludahnya dengan ngeri. Siapa Li Ye itu? Bisakah kamu membunuh Gai Zhouyu? Ada rasa pusing di kepalanya, dan dia merasa seperti berputar. Sejak lama, nama Gai Zhouyu adalah gunung yang tidak bisa didaki di antara semua keluarga di ibu kota. Banyak orang menjadikannya sebagai target mereka, tetapi mereka kewalahan olehnya. Seberapa kuat Gai Zhouyu? Lihat saja lapisan salju putranya. 25 tahun, periode akhir Pigu. Bakat seperti ini tidak seperti bagus seperti Gai Zhouyu sendiri, tapi itu juga merupakan bakat kelas 1, yang mencekik semua yang disebut bakat di ibu kota. Setiap kali disebutkan bahwa keluarga manapun memiliki kejeniusan, itu akan dibandingkan dengan Gai Suetian, dan akhirnya akan terjadi. Sampai pada kesimpulan, biasa-biasa saja. Dalam mimpinya, Situ Jie ingin mengungguli Gai Suetian dalam seni bela diri, tapi dia tidak bisa melakukannya sekeras apapun dia berusaha. Terkadang dia sangat putus asa. Mengapa Gai Suetian jenius di atasnya, He Seng Liang, yang terlahir sebagai Yu, adalah seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan Gai Suetian, cahayanya langsung redup. Tentu saja, ini hanya kontes di kalangan generasi muda, dan Gai Zhouyu dibandingkan dengan seni bela diri Tiongkok secara keseluruhan. Kekuatan dan bakat Gai Zhouyu telah membuat banyak seni bela diri merasa putus asa. Sekarang, gunung itu telah runtuh. Situ Jie tercengang dan tidak siap. Saya tidak tahu. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa bakat seni bela dirinya lebih menonjol daripada Gai Zhouyu. Begitu dia lahir, dia sangat tajam. Sekarang dia telah membunuh Gai Zhouyu, saya khawatir tak seorang pun di Tiongkok yang akan menjadi lawannya. Ekspresi Situ Manlong sangat rumit. Situ Jie menarik napas dingin, seorang jenius yang jauh lebih hebat dari Gai Zhouyu. Bukankah itu berarti nama Gai Suetian sebagai orang pertama di generasi muda tidak pantas menyandang nama itu? Melihat penampilan putranya yang rumit, Situ Manlong meliriknya dan menghela nafas. Xiao Ji, Tiongkok sangat besar, orang-orangnya luar biasa, selalu ada kekurangan bakat. Memang benar bahwa bakat Gai Suetian luar biasa, tapi itu normal bagi orang-orang Tiongkok. Populasi lebih dari 1 miliar untuk memiliki orang jenius yang lebih jahat dari dia. Anda tidak perlu berkecil hati. Berlatihlah dengan keras. Itu yang dia katakan, tapi suasana hati Situ Jie masih sangat rumit. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk membangun langit bersalju. Awalnya, mengejar Gai Suetian membuatnya tidak bisa melakukannya. Sekarang biarkan dia mengejar seorang jenius yang lebih kuat dari Gai Zhouyu, tapi lebih muda dari Gai Suetian. Yang dia rasakan bukanlah kelemahan, tapi keputusasaan. Langit sedang berubah di ibu kota. Situ Manlong menghela nafas dalam-dalam, tanpa gunung besar keluarga Gai, orang-orang ambisius itu pasti akan membuat masalah. Situ Jie tercengang.
Ayah, maksudmu keluarga Rong dan keluarga Lu? Ya. Ketika Gai Zhouyu meninggal, kekuatan keluarga Gai hampir kehilangan lebih dari setengahnya, dan sekarang mereka tidak memiliki kemampuan untuk terus menduduki posisi nomor satu di Tianzihao. Peringkat keluarga Rong dan Lu tidak rendah, dan mereka semuanya adalah keluarga potensial. Tanpa keluarga Gai yang menekan mereka, mereka pasti akan bersaing memperebutkan posisi nomor satu di hari itu. Situ Manlong menjelaskan dengan suara yang dalam. Situ Jie berpikir sejenak, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kita juga ingin berpartisipasi? Tidak. Situ Manlong menggelengkan kepalanya. Keluarga Situ sudah menjadi keluarga kedua Tianzi. Tidak ada gunanya kita memperebutkan tempat pertama. Selain itu, jika keluarga Gai tidak menarik perhatian kebanyakan orang selama bertahun-tahun, dapatkah keluarga Situ Simen itu? Sekarang, nama depan memang enak untuk diucapkan, tapi juga akan menjadi fokus perhatian orang lain. Yang terpenting, Situ Manlong sendiri tidak tertarik dengan peringkat keluarga. Sebagai jiwa tentara Tiongkok, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan membela negaranya. Jika kekuatannya tidak lebih kuat dari terlalu banyak orang, keluarga Situ tidak akan dianggap sebagai keluarga kedua Tianzi. Jadi begitu. Situ Jie mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Keluarga Lu. Apakah Gai Zhouyu benar-benar mati? Ketika keluarga Lu menerima berita itu, mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Wajah Lu sudah serius. Siapa Tuan Li? Bagaimana bisa begitu kuat? Ayah, sepertinya kami terlalu terburu-buru mengirim seseorang untuk menonton duel, kalau tidak kami akan tahu siapa Tuan Li. Lu Sulin sedikit kesal. Lu Tianhua, pemilik keluarga Lu, mengerutkan kening dan menghela nafas, itu benar. Itu terlalu ceroboh sebelumnya. Jika kamu bisa membunuh Gai Zhouyu, kamu dapat melihat bahwa pertempuran ini pasti luar biasa. Jika kamu membiarkan Hailing menonton duel tersebut, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Duel telah berakhir. Lu Sushi berpikir sejenak, ayah, saya sarankan agar kita mengirim seseorang untuk menyelidiki Tuan Li sekarang. Saya punya firasat bahwa identitasnya pasti tidak sederhana. Lu Tianhua langsung menyela, dengan nada bermartabat, dia bisa membunuh Gai Zhouyu, dan kekuatannya luar biasa. Penguasa surga seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika dia mendeteksi bahwa seseorang sedang menyelidiki dan melacaknya, dia akan melakukannya. Menyakiti seorang pembunuh. Pada akhirnya kitalah yang akan menderita. Lu Sushi diam, itu juga bisa diam-diam melanjutkan, jangan ikuti untuk menyelidikinya, untuk mencari tahu siapa yang pergi menonton duel sebelumnya, asalkan bertanya kepada mereka, harusnya bisa menyelidiki dengan jelas. Lu Tianhua menoleh ke arahnya, apakah kamu tahu siapa yang menonton duel itu? Ini. Lu Sushi tiba-tiba menjadi bisu, menggaruk kepalanya, aku bisa pergi untuk memeriksanya. Yah, bisa, tapi hati-hati. Sebagian besar guru surgawi adalah orang-orang yang eksentrik. Kegembiraan dan kemarahan mereka tidak terlihat. Lebih baik tidak memprovokasi mereka jika kamu tidak mau. Apakah kamu mendengarku? Lu Tianhua mengingatkanku dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Keluarga Ruan, keluarga Su. Reaksi setiap keluarga berbeda. Keluarga ambisius tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan keluarga. Mereka yang tidak punya ambisi hanya akan tidak mengambil tindakan ketika mengetahui berita yang mengejutkan. Beberapa keluarga penasaran dengan identitas Li Ye dan ingin menyelidikinya. Beberapa keluarga ingin berteman dengan Tuan Li dan lebih dekat dengan pohon tersebut. Semua orang tahu bahwa dengan Tuan Li membunuh Gai Zhouyu, kebangkitannya akan hancur. Kita harus memiliki hubungan yang baik sesegera mungkin. Kalau terlambat, tidak mungkin mendapat bagian. Di ibu kota, di lembah terpencil, sesosok tubuh bergerak cepat melewati hutan, datang dan pergi dengan bebas. Tuan muda punya berita. Duduk di sebuah gua di bawah tebing, sosok itu perlahan membuka matanya. Tuan muda menang. Hanya 4 kata, wajahnya menunjukkan rasa lega. Dia bergumam, kerja bagus, anak kecil. Bab 820. Akhir-akhir ini, dia mengkhawatirkan Jericho Lee, khawatir Jericho Lee akan kalah dari Gai Zhouyu. Bahkan jika Jericho Lee mengatakan bahwa dia tidak akan kalah, dia tetap khawatir. Sekarang, dengan berakhirnya duel, keadaan menjadi tenang. Tuan muda tidak hanya menang, tapi juga mengalahkan Gai Zhouyu dengan kendo terkuatnya. Ada kegembiraan yang kuat di wajahnya, dan suaranya luar biasa. Oh. Li Wenyan mengangkat alisnya karena terkejut. Tak disangka Jericho Lee akan menang dalam kendo. Dia paling tahu tentang pencapaian Gai Zhouyu di kendo. Bisa dibilang Gai Zhouyu adalah kendo terkuat yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Bahkan murid berbakat dari sekte kuno di dunia seni bela diri mungkin tidak sebaik Gai Zhouyu dalam hal pencapaian kendo. Alhasil, Jericho Lee menang dengan pedangnya, yang sama saja dengan Chi Guo Guo yang mengincar Gai Zhouyu.
Ini hanya menunjukkan bahwa pencapaian Jericho Lee dalam kendo jauh lebih baik daripada pencapaian Ge Jiuyu. Bocah bau, kamu benar-benar membuka mataku. Aku tidak menyangka kamu bisa sekuat itu. Sambil tertawa dan mengumpat, Li Wenyan menghela nafas kegirangan. Jika Jericho Lee memiliki kekuatan seperti itu, dia dapat yakin bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan putranya. Tuan, kata bawahannya saat itu, sekarang Tuan Muda telah meraih kemenangan besar dan mendapatkan reputasi yang hebat. Bahkan Ge Jiuyu tidak sebaik dia. Saya pikir bahkan melawan Yama, saya takut Tuan Muda bisa menang. Karena sebelum pertarungan yang menentukan, Ge Jiuyu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya ke level Zongjing Lingqi, tetapi dia dibunuh oleh Tuan Muda. Li Wenyan terkejut, Zongjing Lingqi. Apakah Ge Jiuyu punya sarana yang sangat bagus? Dia bahkan lebih terkejut lagi bahwa Jericho Lee masih bisa menang melawan master seperti itu, yang di luar pemahamannya. Sebelumnya Jericho Lee pernah berkata bahwa kekuatannya, bahkan untuk masa bayi Sang Yuan, tidaklah kosong. Dia mengira itu adalah li kesombongan Jericho Lee. Sekarang, dia meremehkan putranya sejak awal. Hahaha. Li Wenyan tertawa terbahak-bahak, oke. Anak laki-laki ini benar-benar mengejutkanku. Biarpun dia Yama, dia mungkin tidak bisa bersaing. Tuan, apakah itu berarti Anda tidak perlu bersembunyi seperti ini lagi? Suaranya sedikit membangkitkan semangat. Sejujurnya, dia tidak merasa nyaman dalam persembunyian seperti ini. Siapa yang tidak mau bersikap berlebihan? Li Wenyan menahan senyumnya, mengangguk dan berpikir sejenak, ini benar-benar layak untuk dipertimbangkan. Tapi saya tidak terburu-buru. Saya pikir niat Jericho Lee menantang Ge Jiuyu adalah untuk menarik perhatian Jiu Xuanmen. Mari kita amati sebentar, dia selalu berhati-hati dan tidak membuat keputusan tergesa-gesa. Memang benar Jericho Lee membunuh Ge Jiuyu, dan kekuatan bertarungnya sangat buruk. Bahkan mungkin Yan Luo memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Jiu Xuanmen. Namun, Li Wenyan telah bertarung dengan Jiu Xuanmen begitu lama. Dia tahu betapa mengerikannya Jiu Xuanmen. Ada lebih dari satu Master Yuanying di Jiu Xuanmen. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sepagi ini. Dia harus menunggu kekuatannya meningkat ke level yang lebih tinggi, dan kemudian bertarung dengan Jiu Xuanmen. Dia yakin ini akan segera terjadi. Dibandingkan dengan keterkejutan, keraguan, iri hati dan reaksi lain dari keluarga besar, reaksi Gai hanya bisa dijelaskan dalam satu kata. Sedih. Gunakan 4 kata untuk menggambarkan, mati. Kematian Ge Jiuyu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi seluruh orang di keluarga Gai. Pukulan semacam itu tidak sesederhana kematian seorang kerabat, melainkan pukulan musnah berupa runtuhnya pilar seluruh keluarga dan runtuhnya langit. 20 tahun yang lalu, keluarga Gai hanyalah keluarga kelas 3 yang tidak dikenal. Belakangan, dengan kebangkitan kuat Ge Jiuyu, seluruh keluarga mencapai puncaknya dan menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Berikut ini adalah kehormatan tanpa akhir, pengejaran keluarga besar, semua jenis sumber daya yang kaya tertarik. Semua orang di keluarga Gai mendapat manfaat dari ini. Masyarakat tidak hanya dapat memperoleh banyak sumber daya budidaya, tetapi kekuatan mereka juga dapat ditingkatkan beberapa tingkatan. Mereka jauh dari keluarga, dan semua orang harus bersikap sopan kepada mereka. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sekarang, dengan kematian Ge Jiuyu, semua ini hancur. Kekuatan keluarga Gai sangat berkurang. Dapat diprediksi bahwa kejayaan keluarga tidak akan ada, dan reputasi serta status akan anjlok. Meskipun keluarga Gai masih memiliki guru surgawi, dengan keberadaan guru surgawi, ia mungkin tidak keluar dari jajaran keluarga Tian Zihao, namun dibandingkan dengan status keluarga Gai sebagai keluarga pertama Tian Zihao, jaraknya terlalu jauh. Belum lagi hilangnya sumber daya, reputasi dan status, kesenjangan psikologis saja membuat mereka tidak bisa menerima. Keluarga Gai menangis, dan semua orang sedih. Keluarga itu tidak sejahtera seperti biasanya. Hanya ada semacam kesedihan di tulang. Orang tua dari keluarga Gai telah mengalami koma berkali-kali. Gai Suetian lama berlutut di depan peti mati ayahnya. Dia penuh rasa bersalah. Asal mula semua ini terletak pada dirinya. Jika dia tidak berkomplot dengan orang-orang Liga Pangeran untuk memprovokasi Jericho Lee, maka Jericho Lee tidak akan berkonflik dengannya, dan tidak akan ada duel antara hidup dan mati. Meski Jericho Lee pernah berkata bahwa dirinya bermaksud menantang Ge Jiuyu, namun jika tidak ada kontradiksi antara Gai dan Jiuyu, mereka hanya akan saling bertarung. Mereka tidak akan puas dengan duel antara hidup dan mati. Mereka hanya akan bertarung seperti biasa. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Gai Jiuyu tidak akan mati. Jika dia tidak mati, keluarga Gai tidak akan seperti sekarang. Bisa dibilang Gai Suetian secara tidak langsung membunuh ayahnya. Suasana kesedihan dan keputusasaan merasuki pikiran setiap orang. Satu-satunya orang yang bisa mengatur segalanya adalah Gai Jiuxiao. Dia terlalu sibuk dan hatinya lesu. Tak lama kemudian, dia jatuh sakit.
Tentunya bagi seorang pejuang, penyakitnya bukanlah penyakit fisik, melainkan penyakit jiwa. Ya Tuhan, aku ingin mati. Dengan tersebarnya hasil pertarungan Jericho Lee dan Gai Yu, segala macam berita meledakkan ibu kota dan mengejutkan dunia seni bela diri. Saat ini, Jericho Lee, yang telah dibicarakan oleh banyak orang, bertanggung jawab atas pengaturan pengiriman perusahaan Rende. Ini adalah waktu terbaik untuk membuka pasar sementara hasil dari pertempuran yang menentukan baru saja menyebar dan badai belum berlalu. Bahkan jika mereka memiliki pemikiran lain, mereka akan takut dengan nama saya dan harus berhati-hati. Jericho Lee duduk di atasnya. Kursi dan memberi perintah. Cheng Hai mengangguk dengan hormat, oke, lakukan semuanya sesuai instruksi Li Shao. Jericho Lee melihat berbagai surat undangan kerjasama yang bertumpuk di atas meja dan tertawa, hal-hal lain terserah Anda. Anda hanya perlu mengingat bahwa siapapun yang mencari kerjasama, apa yang mereka lakukan di awal, mereka akan memberikan peringatan. Jangan khawatir menyinggung orang lain. Dengan reputasi Guru Li, mereka tidak berani berbuat apapun. Anda dapat mengontrol tingkat ini sendiri.